Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Surifal Majid, peserta pelatihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025. Unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Pangkal Pinang. Saya dari kelompok 2, angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi kesiapsiagaan bela negara yang akan dilakukan di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara di Basarnas. Dalam kondisi saat ini, pada dasarnya PNS di Badan Nasional Pencarian Pertolongan memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bela negara. Ini tidak lepas dari tugas utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sangat vital dalam menyelamatkan jiwa dan harta benda. Namun, tingkat kesiapsiagaan bela negara secara komprehensif yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial masih belum merata di antara individu. Pelatihan dan simulasi terintegrasi untuk mengasah kapasitas bela negara juga belum sepenuhnya optimal dan rutin. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengubah pengetahuan teoritis bela negara yang menjadi perilaku dan proses respon cepat dalam setiap operasi SAR. Kami berharap seluruh PNS Basarnas memiliki tingkat kesiapsiagaan bela negara yang prima, terukur, dan teruji secara berkala. Mereka tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam setiap aspek pekerjaan, terutama dalam situasi krisis. Selanjutnya saya akan menelaah SWOT dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi Basarnas, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Pertama, ada kekuatan atau strength. Dengan nomor 1, sifat dan tugas fungsi Basarnas. Tugas pokok Basarnas sebagai lembaga penyelamat sudah sejalan dengan esensi bela negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini menjadi modal kuat dalam menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang kedua, ada jiwa korsa dan solidaritas. Anggota Basarnas umumnya memiliki jiwa korsa dan solidaritas yang tinggi, yang menjadi fondasi kuat untuk membangun tim yang responsif dan berdedikasi. 3, ada disiplin dan hierarki. Lingkungan kerja yang terstruktur dan disiplin mempermudah implementasi program bela negara. Yang keempat, ada akses pelatihan fisik dan keterampilan teknis. Basarnas sudah memiliki fasilitas dan program pelatihan fisik serta keterampilan teknis SAR yang dapat diintegrasikan dengan aspek bela negara. Selanjutnya, ada kelemahan atau weakness. Variasi pemahaman KBN. Tingkat pemahaman dan internalisasi konsep bela negara masih bervariasi di kalangan PNS Basarnas. Kedua, adanya kurikulum KBN yang belum spesifik. Yang ketiga, keterbatasan anggaran dan fasilitas. Yang keempat, kurangnya simulasi KBN terpadu. Yang terakhir, perhatian terfokus pada teknis SAR. Selanjutnya, ya ada peluang atau opportunities. Nomor 1, dukungan kebijakan pemerintah. Adanya payung hukum dan kebijakan pemerintah yang kuat terkait bela negara menjadi peluang mengintegrasikan program KBN. Kerjasama antar instansi, peluang kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan lembaga lain untuk memperkaya program KBN. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran masyarakat. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk pelatihan KBN. Ini ada tantangan yang dalam KBN. Itu ada dinamika ancaman global, perubahan paradigma, rotasi dan mutasi pegawai, keterbatasan waktu pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, saya memiliki rekomendasi upaya-upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan KBN PNS di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang pertama, adanya penyusunan kurikulum KBN yang spesifik Basarnas. Yang kedua, adanya peningkatan kapasitas fisik dan mental secara berkelanjutan. Yang ketiga, penguatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang keempat, adanya simulasi dan latihan bela negara terpadu. Yang kelima, adanya pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dan inovasi. Yang terakhir, adanya kerjasama lintas sektoral. Paparan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram.